Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Dan ini adalah Edifier W240TN TWS in-ear noise cancelling di bawah 1 juta yang lagi hype minggu-minggu ini. Dan banyak dari kalian yang sudah ngebanjirin kolom komentar di beberapa video saya untuk nyobain TWS 1 ini. Tapi thanks buat kalian ya, karena kalau kalian nggak mention, saya mungkin nggak tahu kalau TWS ini ada gitu loh. Bulan-bulan ini saya kudet banget soal TWS, termasuk TWS Edifier 1 ini. Disclaimer seperti biasa, kalau TWS ini saya beli pakai duit saya sendiri dan sudah suka duka bersama saya selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Mulai dari nemenin kerja di kantor, jalan-jalan, sampai kehujanan waktu lagi lari sore. Pertama kali beli TWS ini, kalau kita lihat isi boxnya di sini, selain TWS dan charging case, kita juga bakal dapetin kabel USB-C ke USB-A, ada 3 set ear tip silikon yang di-packing secara cukup eksklusif di sini. Lalu tentu ada buku panduan yang ditulis dalam berbagai bahasa, tapi nggak ada bahasa Indonesianya sayangnya di sini. Langsung aja ya, secara build quality, jelas ini adalah salah satu aspek yang harus dikorbanin Edifier sayangnya di sini ketika ngebikin TWS ini dan dijual di harga yang cukup bersaing. Build-nya plastik, dan plastik. Desain case-nya di sini cenderung to the point, minim keunikan tertentu, serba polosan aja selain tulisan Edifier di bagian atas. Masih ada indikator LED di bagian depan dan port USB-C untuk ngecharge di bagian belakang. Dan jelas untuk ngecharge disaranin maksimal cuma pakai adaptor 5 volt 1 ampere. Bagian dalam case-nya juga dari plastik dan bahkan terlihat lebih murahan lagi. Dan TWS-nya pun juga pakai material plastik di sini, senada dengan charging case-nya. Tapi paling enggak, desain 2 tone warna dari TWS-nya di sini masih lebih memberikan karakter dibandingkan desain atau warna charging case-nya. Yes, I love it. TWS ini masih pakai tombol teman-teman, nggak pakai sensor sentuh, meskipun mungkin dari luar terlihat seperti nggak secanggih sensor sentuh, tapi tombol menurut saya masih lebih bisa diandelin, terutama di kondisi kurang ideal seperti ketika TWS-nya basah atau kotor. Overall saya suka feeling klik di tombolnya ini, satisfying banget, agak ngingetin sama beberapa TWS-nya Jabra. Tapi untuk fungsi operasinya di sini, ini yang disayangkan. Cukup terbatas, karena baik di TWS kiri maupun kanan, secara fungsi operasinya bakal sama di tiap mekanismenya. Terkunci di sini, nggak bisa dibikin berbeda kiri kanan. Untuk pencet 2 kali misalkan, fungsi di TWS kiri bakal sama dengan TWS kanan. Nggak bisa dibikin kiri kanan untuk 2 fungsi yang berbeda. Oke, move on lah sekarang. Berikutnya, silikon ear tip-nya di sini termasuk agak tebel, nggak kayak silikon ear tip tipis murahan yang asal-asalan dibawain ke beberapa TWS budget. Dan di telinga saya, fit dari ear tip silikonnya ini cukup nyaman. Saya pakai buat olahraga, jogging, atau lari gitu pun sebenarnya masih sangat stabil fitnya di sini. Meskipun saya masih lebih suka fitnya Anker A40. Fitting dari TWS Edifier ini masih cukup stabil, kecuali di kondisi lari dalam keadaan basah, kehujanan, dan waktu ngunyah makanan, saya ngerasa fit di TWS kiri ini mulai berasa agak kendor. Ketebalan silikon ear tip bawaannya juga berperan bantu kasih peredaman noise aktif alias ANC secara cukup efektif di TWS ini. Kualitas ANC di Edifier W240TN bisa saya bilang very good untuk harga di bawah 1 juta. Waktu saya berada di dalam mobil yang cukup berisik, di mana ada gaung suara mesin ya, suara mesin mobil, ini bisa diredam secara total di TWS ini. Sama baiknya dengan ANC-nya Anker A40 dalam hal peredaman low frequency noise. Nah, untuk peredaman mid frekuensi saya rasa nggak sebaik peredaman low frekuensinya. Dan masih kalah dari Anker Space A40, di mana saya ngerasa Anker A40 bisa lebih nge-muffle suara mid-range dibanding Edifier. Misalkan ada suara orang ngobrol di jarak sekitar 2 meter dari saya. Kalau di Edifier W240TN ini seakan-akan seperti orangnya tuh ngobrolnya di jarak sekitar 3 meter. Di Anker Space A40, ketika pakai ANC-nya di sini, saya ngerasa orangnya ini seperti ngobrol di jarak sekitar 5-6 meter. Jadi berasanya lebih jauh, suara mid-range, suara orang-orang tadi, berasa lebih di-muffled di Anker A40. Tapi, untuk high frequency, menariknya, justru saya ngerasa ANC-nya W240TN lebih efektif. Bisa meredam sedikit high frequency daripada Anker A40 yang di sini high frekuensinya seperti dibiarkan lewat aja gitu ya, monggo lewat. So overall secara ANC mana yang lebih baik? Saya rasa cukup imbang, saya nggak bisa bilang mana yang lebih baik. Low frekuensi sama-sama bagus, mid frekuensi lebih diredam di Anker A40, tapi high frekuensi saya nyadar masih agak lebih baik
di Edifier W240TN. Oke, untuk ambient sound alias transparency mode, mode yang memungkinkan kita untuk mendengarkan suara sekitar tanpa harus ngelepas TWS. Di sini terdengar cukup natural. Meski nggak ada fitur wind noise reduction, TWS ini termasuk yang cukup tahan terhadap noise angin. Nggak separah TWS flagship jadul seperti Sony WF-1000XM3 misalkan. Bahkan untuk dengerin suara orang ngobrol di sekitar kita, saya ngerasa W240TN ini masih terdengar sedikit lebih natural, sedikit lebih punya clarity bisa dibilang, bila dibandingin sama transparency mode-nya Anker Space A40. Dan sensitivitas mikrofonnya bisa kalian naikin atau turunin sesuai kebutuhan via aplikasinya, meski di sini nggak se-ekstrim yang ada di Samsung Galaxy Buds Plus. Jadi TWS ini bisa bantu jadi hearing aid kalau diperlukan. Dan tentu seiring naiknya sensitivitas, background white noise seperti gitu juga bakal makin kedengeran teman-teman. Setiap keluar dari charging case, ketika kalian pakai, TWS-nya akan selalu berada di kondisi ANC on by default. Dan ketika lagi teleponan nih pakai TWS ini, kalian nggak bisa berpindah-pindah antara mode ANC, mode transparency mode, atau mode passive noise isolation. Lalu, ketika berpindah-pindah antar 3 mode itu, bakal ada suara voice from cewek teman-teman yang bakal ngasih tahu kita lagi di mode apa. Tapi yang agak annoying di sini, suara cewek tadi bakal menutupi atau menggantikan media atau audio yang lagi kita dengerin ketika kita lagi berpindah-pindah mode tadi. Jadi akan ada sebagian audio yang bakal terskip ketika kita berpindah-pindah mode. Untuk aspek-aspek lain di aplikasinya, selain kita bisa pindah-pindah secara manual dari ANC, ambient sound, sampai atur level ambient soundnya juga, di sini kita juga bisa gonta-ganti EQ, mau yang classic, dynamic, atau EQ manual. Di sini EQ classic terdengar paling flat, dan untuk EQ manual di app-nya ini, meskipun cuma disediakan 4 titik frekuensi yang bisa diutak-atik, tapi di sini kita dikasih kebebasan untuk set frekuensi berapa yang mau kita atur. Hanya aja, region yang diatur di sini terbatas di 20-10.000 Hz, teman-teman. Daerah upper treble di atas 10.000 Hz nggak bisa kita utak-atik. Lalu yang bikin beda juga di sini ada faktor Q untuk menentukan seberapa besar pengaruh setting EQ di tiap titik frekuensi terhadap frekuensi sekitarnya. Jadi kalau saya nangkepnya ya, makin besar nilai Q, maka puncak atau cekungan dari frekuensi yang kalian atur ini bakal makin landai. Sebaliknya, makin kecil nilai Q, maka puncak atau cekungannya ini semakin runcing. I know, ini sangat nerdy banget, tapi para penyuka otak-atik EQ pasti merasa asik sih. Bisa atur EQ sampai sedetail ini. Plus, EQ customnya ini bisa kalian save juga, teman-teman. Berikutnya di app-nya kita juga bisa toggle manual gaming mode on atau off. Yang di sini cukup berasa untuk ngurangin delay ketika saya pakai buat tembak-tembakan beruntun. Tanpa gaming mode, saya nyadar ada delay sekitar 1 atau 2 suara tembakan. Tapi dengan gaming mode aktif, paling berkurang jadi delay setengah tembakan gitu teman-teman. Dan kita bisa atur juga TWS-nya mau mati dalam berapa menit ketika nggak lagi terkonek ke perangkat apa-apa. Ketahanan air diklaim di IP55, jadi udah tahan kena aliran air tekanan rendah atau water jet spray gitu ya, yang pelan-pelan aja. Dan udah saya tes sendiri waktu kehujanan deres banget pas lagi enak-enak jogging sore, dan unit Edifier W240TN saya masih bisa saya pakai tanpa masalah sampai sekarang. Baterainya diklaim di angka 8,5 jam dengan kondisi ANC off dan 7 jam di kondisi ANC on. Tapi saya nggak tahu itu di volume berapa persen ya klaimnya. Ketika saya tes sendiri di volume 50%, saya dapat hasil 6 jam 12 menit ketika ANC on dan 7 jam 25 menit ketika ANC off. Agak di bawah klaimnya, tapi overall ini masih cukup solid untuk ukuran TWS dengan active noise cancelling saat ini. Dan itu semua ditambah dengan case-nya yang bisa kasih ekstra pengisian 2 kali full. Bluetooth-nya di sini udah pakai versi yang paling baru, 5,3. Tapi sayangnya secara kodeknya sendiri masih SBC teman-teman. Nggak ada AAC, nggak ada aptX, dan kodek-kodek high quality lainnya. Tapi wait, tunggu dulu sampai nanti kita bahas audio dari TWS ini, baru kalian boleh ngejudge. Karena kodek memang bukan segalanya. Dan di tempat terbuka, sinyal Bluetooth-nya bisa jaga kestabilan sampai jarak 35 meter sebelum akhirnya sinyal mulai putus-putus. Buat nonton video, mengejutkannya saya nggak nyadar ada delay. Baik ketika saya pakai buat YouTube-an atau nonton troll di Netflix. Dan Edifier W240TN ini belum support multi-device connection. Nggak bisa kalian koneksikan kedua perangkat di saat bersamaan, seperti Anker Space A40 misalkan. Tapi bisa kalian pakai salah satu aja, mau yang kiri doang atau kanan doang nggak masalah. So sekarang teman-teman, saatnya kita ke call test. Mari kita lihat call quality-nya sebagus apa, terutama kalau di compare sama Anker Space A40. Yuk!
teman-teman, cek 123, cek 123. Ya, kondisi baju setting yang sama dengan beberapa review TWS sebelumnya, teman-teman. Saat ini saya sedang melakukan call menggunakan TWS Edifier W240TN. Tapi saya nyadar ya teman-teman, ketika saya menggunakan call, ketika saya pakai TWS ini call, saya nggak bisa berpindah-pindah ke mode noise cancelling atau transparency mode. By default ini sepertinya saya berada di mode transparency mode. Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba berpindah ke salah satu TWS yang saya jadikan kompetitornya di video kali ini, Anker Soundcore Space 40. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya sudah berpindah ke TWS Anker Soundcore Space 40. Tapi perlu diingat teman-teman, kalau TWS ini harganya sekitar Rp200.000 lebih mahal dari Edifier W240TN. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari TWS 1 ini kalau dibandingin sama Edifier W240TN tadi. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Masuk ke audio sekarang. Secara volume dulu, di pemakaian saya, di HP Android maupun di iPad, saya bisa dapetin volume yang cukup kenceng dari TWS ini. Saya cuma pakai di volume 60% dan itu udah cukup kenceng. Bandingin sama Anker A40 yang biasa saya pakai di volume 70-75%. Dan di pendengaran saya, Edifier W240TN ini punya sound signature yang cukup berbeda antara satu mode dengan mode lainnya, yakni mode ANC on, ANC off, dan transparency mode. Di mode ANC off, ini saya ngerasa audionya paling flat secara kedinamisannya, paling nggak dinamis, bassnya berasa kayak punchy aja, tapi impact-nya ini kurang berasa. Dan rumble-nya juga nggak begitu berasa. Rumble di bass-nya ini kurang keluar gitu. Relatif dibandingin sama mode lainnya. Berpindah ke mode transparency, di sini kedinamisan audionya meningkat. Terutama rumble bass-nya mulai lebih berasa, bass impact-nya juga lebih meningkat. Tapi ya, sebagai konsekuensi, vokalnya jadi berasa agak lebih mundur dibandingkan ketika mode ANC off tadi. Sementara, begitu kita berpindah ke mode ANC on, nah, ini mode favorit saya secara audionya. Di sini audionya jadi lebih fun, lebih dinamis lagi. Secara bassnya ini mode yang bisa kasih rumble bass di bass yang paling gede dengan posisi vokal yang kurang lebih sama seperti di mode transparency mode tadi. Jadi posisi vokalnya ini memang berasa lebih mundur dikit dibandingkan di mode ANC off. Begitu juga kalau kalian sudah pindah-pindah ke mode equalizer dynamic atau kalau kalian mau utak-atik 4 band EQ yang disediain di sini. Di review audio kali ini saya bakal lebih bahas soal EQ dynamic dari TWS 1 ini. Tipikalnya fun, dinamis, mudah disukai oleh banyak orang secara instan di sini. Dan dia ini arahnya menurut saya cenderung ke bisa dibilang balance yang ke arah agak W shape, V shape gitu kalau saya bilang. Tuningan yang cukup mirip-mirip sama tuningannya Sennheiser Momentum 2 yang pernah saya coba dulu. Bassnya terdengar utuh, tebel, dan cukup full dan bisa terpisah secara rapi dari region midrange-nya. Sedangkan region midrange-nya di sini cenderung cukup vibrant, clear, meski cenderung tipis dan kering-kering gitu ya, khasnya tuningannya Edifier di sini. So di sini Edifier secara midrange-nya lebih ngeboost midrange bagian tengah dan bagian atas dibandingkan lower mid-nya. Lower mid di sini cenderung lebih lean, cenderung bisa dibilang agak mundur, dan memang harus dibuat seperti ini kalau kalian mau pemisahan region bass dengan midrange yang cukup rapi tanpa mengorbankan tekstur bassnya. Jadi bassnya ini tetap berasa utuh gitu ya. Meskipun memang nggak semua orang enjoy dengan presentasi seperti ini. Dan ini taktik yang sama yang dipakai oleh brand-brand seperti Sennheiser dengan TWS-nya Momentum 1 atau Momentum 2, dan dipakai juga sama JBL di speaker-speaker terbarunya. Kalau kalian pernah dengerin dan perhatiin audio dari produk-produk yang saya sebutin barusan ini tadi, mereka punya kecenderungan ngasih presentasi lower mid yang lean, bahkan cenderung agak mundur ya, supaya bisa kasih pemisah yang jelas antara region bass yang terjaga utuh di sini dengan midrange yang didominasi sama midrange bagian tengah dan atas. Oke, kembali ke Edifier sekarang. Untuk treble menurut saya terdengar cukup tebel dan maju, meski di sini di pendengaran saya lebih banyak didominasi sama treble bagian tengah. Dan untuk reproduksi suara treble di TWS ini dihandle oleh satu dedicated tweeter berukuran 6 mm, terpisah dari woofernya. Oh ya, saya belum sempat bilang tadi ya, TWS ini pakai sistem dual driver, dan kata Edifier didesain secara coaxial seperti di Anker Liberty 3 Pro misalkan. Tapi bedanya, di 3 Pro pakai balance armature sebagai tweeternya. Nah, secara audio, untuk ngebandingin Edifier W240TN dengan Anker Space A40, di sini saya akan pakai W240TN dalam keadaan mode EQ Dynamic
untuk sedikit mengurangi subjektivitas karena utak-atik equalizer itu tergantung selera masing-masing. Meskipun dua TWS ini secara harga nggak begitu jauh bedanya, tapi secara sound profile, karakter audio, ini cukup berbeda. Mau dengan settingan EQ Soundcore Signature ataupun custom EQ manual, Anker Space A40 terdengar lebih warm dan lebih relax dibandingkan audionya W240TN. And I know, buat orang-orang yang kebiasa dengerin audio yang bright atau dengerin genre-genre yang membutuhkan gebokan bass dinamis seperti R&B, hip hop, bakal ngerasa audionya Anker Space A40 berasa kurang wow factor bila dibandingkan sama audionya W240TN. Di sini Edifier bisa kasih presentasi audio lebih dinamis, lebih punchy, fun, baik di mode EQ klasik atau apalagi di EQ dynamicnya. Dengan tingkat micro detail yang lebih oke juga di Edifier, lalu bass juga lebih tebal, vokal cewek berasa lebih energik, lebih maju, dan overall audio yang lebih dinamis dan vibrant. Treble-nya juga lebih sparkle, lebih maju di Edifier. Deskripsi saya barusan seakan-akan membuat seperti Edifier ini menang telak gitu secara wow factornya dibandingkan Anker A40. Tapi lagi, di antara dua TWS ini nggak ada yang menang kalah secara mutlak soal audionya. Cuma saya yakin bakal lebih banyak orang yang bisa dibuat lebih, bisa merasa terpukau gitu secara instan oleh audionya Edifier W240TN dibandingkan Anker Space A40. At first listen, kayak di lagu Sorry-nya Justin Bieber gini, waktu saya dengerin pakai Edifier W240TN, bakal berasa lebih wah, lebih dinamis, lebih fun. Tapi buat kalian nih, orang-orang yang suka presentasi audio yang lebih relax, lebih laid back, timbre mid-range yang menurut saya lebih tebal, dan somehow bisa lebih mengeluarkan warna vokal atau emosi penyanyi secara lebih gitu. Dalam hal-hal ini, Anker Space A40 masih lebih unggul di pendengaran saya. Yes, kalian bisa kok membuat audio di Edifier W240TN ini mendekati karakternya Anker A40, salah satunya dengan mempertebal lower mid-range seperti di settingan EQ manual yang coba saya otak-atik di sini. Tapi tetap aja gimana pun saya masih ngerasa khusus warna vokal atau lushness di vokal masih lebih oke di Anker A40. Dan kalau mau lebih sweet lagi, naikin aja region upper mid di equalizer di app-nya Anker A40. Jadi di sini waktu saya pakai Edifier buat dengerin lagu-lagu dengan karakter vokal yang lush gitu ya, seperti Come Away With Me-nya Norah Jones atau Sisa Rasanya Mahal ini, saya nggak begitu bisa dapet sisi emosi dari lagu-lagu ini di Edifier W240TN. Warna vokal dari penyanyi Norah Jones atau Mahal ini di lagu-lagu ini tadi bakal berasa kayak lebih hambar, lebih soulless gitu kalau didengerin pakai Edifier W240TN. Jadi di sini kurang di boost-nya lower mid-nya di sini berasa banget di lagu-lagu seperti ini. Terutama kalau saya bandingin sebelah-sebelahan dengan audionya Anker Space A40. Jadi kesimpulan secara audionya berdasarkan genre. Di genre-genre yang jadiin bass sebagai faktor penting seperti R&B, hip hop, EDM, dan genre-genre tempo cepat seperti rock atau lagu-lagu dengan instrumen rame, mungkin most of the time saya bakal lebih pilih untuk dengerinnya pakai Edifier W240TN. Presentasi overall yang lebih clear, dan region bassnya lebih terpisah secara rapi dengan region mid-range-nya. Tapi di genre-genre seperti genre jazz yang santai-santai gitu, lagu-lagu pop lambat atau slow rock, terutama di lagu-lagu ballad yang melambai gitu, dengan vokal yang lush, emotional, bahkan intimate, saya lebih suka dengerinnya pakai Anker Space A40 daripada Edifier. Somehow warna vokal dan kesan intimate-nya jauh lebih dapet aja di sini. Lalu kalau ada dari kalian yang tanya, Bang, mana di antara dua TWS ini yang lebih enak, lebih nyaman untuk dengerin dalam waktu yang lama, alias long listening session, dengerin berjam-jam gitu? Mungkin Anker Space A40 bakal berasa lebih cocok untuk long listening session karena presentasinya yang lebih relax di sini. Tapi sebenarnya dari pemakaian saya selama 1 bulan ini, Edifier W240TN masih oke kok buat dipakai dengerin lama-lama. Karena sekalipun audionya dinamis dan vibrant gitu, tuningannya di sini masih dijaga terkontrol. Nggak sampai ofensif gimana gitu. Terakhir, urusan teknikalitas, lagi, ukuran soundstage dan pinpoint imaging positioning instrumen masih lebih berasa oke di Edifier daripada di Anker Space A40. Tapi soal timbre midrange, Anker Space A40 saya rasa masih lebih oke, terutama dalam menampilkan warna atau emosi vokal penyanyi di sini. So, gitu dulu aja teman-teman video kali ini.
Overall, Edifier W240TN ini recommended, bahkan sampai harga 1 juta pun menurut saya ini masih recommend. Meskipun secara kelengkapan fiturnya masih belum sekomplit beberapa TWS pesaingnya, tapi untuk karakter soundnya menurut saya ini salah satu yang paling easy to love, easy to enjoy buat kebanyakan orang. Plus fiturnya sebenarnya nggak miskin-miskin banget, ada ANC dan transparency mode yang cukup solid dan juga disupport oleh aplikasi. Tentu nggak sempurna, nggak ada fitur multi-device connection, nggak ada codec yang cukup fancy di sini, nggak ada mekanisme kiri kanannya ini dibuat berbeda gitu, nggak bisa. Jadi terkunci klik kanan klik kiri sama. Dan deal breaker paling gede menurut saya ada di build quality-nya yang untuk harga dekat 1 juta ini plastiki banget. Kayak lebih ada kesan murahnya gitu dibandingin TWS-TWS kompetitornya. Tapi overall ini masih TWS yang sangat solid untuk harganya. Dan saya bingung sekarang, TWS of the Year 2022 MyTech Audio antara ini atau ini. Atau mungkin TWS lain. Ntar kita lihat deh. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. See you. Bye guys.